tidak ada yang terlambat. Bersama Tuhan kami bisa. Bersama Tuhan hidup kami tidak makin turun tapi makin naik. Sebab itu beri kepada kami hati yang taat kepada Tuhan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Hati yang selalu hormat dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, sebab kami memerlukan Tuhan, memerlukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang menerangi hati dan pikiran kami, yang menuntun jalan hidup kami di tengah dunia yang makin gelap ini. Sehingga kami boleh hidup taat kepada Tuhan dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati jemaat yang hadir secara khusus pada ibadah sore hari ini. Kau jamah setiap mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan kembali, yang letih lesu berbeban berat kau berikan kelegaan, kelepasan, yang susah Roh Kudus yang akan hiburkan. Urapi dan berkati hamba-Mu, kau pakai menjadi alat-Mu semata untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kau yang mengerjakan segala rancangan Allah dalam ibadah ini, supaya kuasa Allah, kebaikan dan kasih Allah dinyatakan, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Sore hari ini ibadah yang luar biasa. Saudara setia datang ibadah kepada Tuhan, dan sepanjang bulan ini tema ibadah adalah keluarga. Dan sore hari ini seperti tadi pagi, Tuhan akan sampaikan kepada saudara tentang suatu prinsip untuk membangun generasi yang akan datang, generasi penerus, yaitu prinsip menjadi seorang bapak. Mungkin saudara bertanya, apa hubungan antara menjadi seorang bapak dan generasi penerus? Mungkin saudara ada yang tahu, kalau saudara perhatikan bahwa sesungguhnya kalau ada kelahiran dari seorang bayi atau kelahiran dari sebuah generasi, kalau tanpa ada seorang bapak, itu tidak akan terjadi. Karena yang disebut generasi dimulai dengan apa yang terjadi di dalam seorang ibu, di mana ibu itu di dalam rahimnya benih atau tumbuh, yaitu janin yang kemudian lahir. Demikian pula kelahiran Kristus, juga melalui suatu benih, Roh Kudus, Roh Allah sendiri, ada di dalam rahim perawan Maria, dan lahirlah Tuhan Yesus. Dan Alkitab menyatakan bahwa seluruh kehidupan ini dimulai dari benih. Katakan benih. Benih. Tanpa benih, maka tidak akan pernah ada suatu kehidupan yang baru. Bahkan dikatakan kalau benih itu jatuh ke tanah dan mati, maka kemudian akan terjadi kehidupan. Itu adalah untuk tanaman, untuk tumbuh-tumbuhan. Dari benih yang ditabur, kemudian petani itu akan menuai. Demikian pula dengan sebuah generasi, diawali dengan benih. Dan kalau saudara perhatikan, pembawa benih oleh Allah ditetapkan adalah seorang ayah. Saudara mungkin protes, kenapa tidak ibu? Ibu juga membawa pasangan dari benih, supaya kemudian benih dari ayah itu menjadi kehidupan yang baru, yaitu janin, yaitu bayi, kemudian lahir sebagai anak. Nah, saudara perhatikan, kenapa saya katakan laki? Karena pada laki itulah yang menentukan bagaimana generasi itu akan lahir. Apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki. Jadi penentu daripada sebuah generasi adalah laki-laki. Karena laki-laki menjadi penentu dari generasi, tentunya ada maksud dan suatu tujuan. Mengapa seorang laki-laki diberi kuasa demikian rupa, ditetapkan sedemikian rupa, sehingga laki-laki itu menjadi pembawa benih dan penentu. Saya katakan penentu, karena janin itu lahir, laki atau perempuan, ditentukan oleh benihnya seorang laki-laki yang kemudian dikenal menjadi bapak. Tidak ditentukan dari benih atau telur dari seorang perempuan. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang prinsip utama membangun generasi penerus dengan berperan menjadi seorang bapak. Tentunya
Kita semua harus memahami. Yang pertama adalah betapa pentingnya seorang bapak itu. Bagaimana menurut saudara? Apakah seorang bapak itu penting? Apakah seorang laki-laki menjadi bapak itu penting? Seorang laki-laki harus memikirkan, kalau dirinya jadi laki-laki, apa yang terpenting buat dirinya? Apa yang menjadi panggilan Allah? Mengapa dia diciptakan laki-laki? Nah, apa pentingnya menjadi seorang laki-laki? Kalau saudara sudah memahami tentang betapa pentingnya menjadi seorang laki-laki, tentunya saudara akan memahami tentang betapa pentingnya sebuah keluarga. Apa pentingnya sebuah keluarga? Kalau saudara memahami betapa pentingnya sebuah keluarga, pasti saudara akan menghidupi dalam hidup keluarga itu tidak seperti sekarang. Saudara akan secara sungguh-sungguh, secara serius akan menghidupi keluarga saudara. Saudara, keluarga adalah suatu hubungan yang menciptakan lingkungan, di mana di lingkungan itu kemudian tumbuh anggota-anggota keluarga. Mengerti saudara? Keluarga adalah sebuah hubungan. Jadi kalau di dalam keluarga tidak ada hubungan, artinya keluarga itu tidak berfungsi. Keluarga itu sebuah hubungan. Alkitab mengatakan maka diciptakannya laki-laki dan perempuan serupa dan segambar Allah. Itu jelas. Waktu saudara mendengar firman Tuhan itu atau membaca firman Tuhan itu, diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan. Itu suatu hubungan. Bukan hanya laki-laki, bukan hanya manusia, tapi laki-laki dan perempuan serupa segambar dengan Allah. Ada segitiga. Allah laki-laki dan perempuan, Allah suami dan istri, Tuhan Yesus suami dan istri. Itu hubungan. Sejak awal Allah menciptakan manusia menghendaki suatu hubungan. Hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, hubungan antara seorang laki-laki dengan Allah, dan hubungan seorang laki menjadi suami dan menjadi bapak dengan istri dan kelak menjadi anak. Itu suatu prinsip, dan pola itu Allah yang membuat, bukan manusia, bukan pilihan. Manusia hanya taat kepada Allah. Pola itu adalah pola yang sempurna, dan Allah ingin menghendaki manusia itu hidup juga sempurna pada awal mulanya, sehingga manusia itu diberi mandat, manusia itu diberi kuasa untuk memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada dunia ini. Maka dikatakan Allah memberkati mereka. Betul saudara? Dan Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya bumi ini harus dipenuhi dengan manusia-manusia. Yang satu dengan yang lain berhubungan satu sama lain. Dan semua menyembah Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Itulah kerinduan Allah untuk menciptakan keluarga. Sehingga bumi ini penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Itu yang dikatakan dengan memuliakan Tuhan. Kalau hidup saudara dan saya memuliakan Tuhan, pasti seluruh bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Seringkali orang berbicara tentang penuh kemuliaan Tuhan, tapi lupa bahwa diri kita sesungguhnya harus terlebih dulu memuliakan Tuhan. Amin saudara? Karena memang kita dicipta untuk memenuhi kerinduan Allah. Kita menyembah Dia, kita mengasihi Dia lebih dari yang lain, dan kita memuliakan Dia. Dan kemudian dikatakan manusia itu harus berkuasa atas seluruh isi bumi ini dan atas semesta ini. Itulah keluarga. Jadi keluarga memang dibentuk untuk dipanggil dengan suatu kepercayaan yang luar biasa, dengan suatu mandat yang luar biasa, karena Allah mempercayakan generasi kepada keluarga. Katakan generasi. Ya, kalau saudara yang sudah berkeluarga, saudara harus ingat, kalau saya masih berkeluarga, berarti saya dipercayakan akan generasi. Berarti saya harus tetap konsentrasi tentang anak-anak saya. Termasuk menantu, karena sekarang sudah punya menantu. Termasuk cucu. Oh, Pak Dwijo akan pergi-pergi, Pak Dwijo ngajar, Pak Dwijo ini itu. Saudara bisa melihat saya pergi-pergi, tapi konsentrasi utama saya setelah mengetahui kebenaran ini adalah kepada orang-orang yang saya sebut tadi,
yaitu keluarga. Saya percaya kalau saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, yang ditanya tidak gerejanya di mana, pendetanya namanya siapa, tidak. Yang ditanya keluargamu dan seisi rumahmu sedang berjalan datang ke tempatku ini atau tidak. Amin, percaya saudara? Yang ditanya bukan hal-hal yang lain. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tentunya kepercayaan yang Allah berikan ini menuntut kita. Menuntut, artinya membuat kita sadar dan kita harus memenuhinya. Itu yang dimaksud menuntut. Suatu panggilan yang terbaik di antara yang lain. Percayalah kepada firman Tuhan. Waktu saudara menjalankan tugas sebagai seorang laki-laki menjadi suami, itulah saudara sedang memenuhi panggilan yang terbaik. Bukan saudara jadi pemimpin perusahaan, bukan saudara menjadi orang yang berkedudukan tinggi, bukan saudara dengan kelas ekonomi yang tinggi. Seringkali laki-laki sejak abad ke-17, abad ke-18 tenggelam dalam persoalan bagaimana menjadi orang yang kaya, bagaimana menjadi orang yang berpengaruh, bagaimana menjadi orang yang dihargai, bagaimana menjadi orang yang menduduki tempat yang tinggi, bagaimana menjadi orang yang tubuhnya kekar supaya ditakuti, disegani. Keliru, saudara sedang ditipu oleh setan. Sesungguhnya bagaimana saudara melahirkan generasi. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tanggung jawab seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya dan melahirkan generasi. Begitu pula seorang perempuan. Saudara akan merasakan panggilan saudara itu dipenuhi. Dan orang yang sedang berjalan memenuhi panggilan, orang yang berjalan dalam kebenaran, Alkitab mengatakan ada damai dan sukacita. Mengapa dunia ini seolah-olah, tapi sesungguhnya memang demikian. Langka dengan damai. Kalau saudara membaca di semua majalah, di semua berita, di semua media, yang ada adalah hiruk pikuk yang namanya perselisihan. Betul saudara? Saudara baca acara entertainment yang ada perselisihan. Si artis ini selingkuh, si artis ini cerai, si artis ini kawin lagi. Betul saudara? Isinya perselisihan. Saudara baca telusur, isinya kejahatan dan seterusnya, perselisihan. Di belahan dunia ini ada peperangan. Intinya apa yang ingin saya katakan? Bahwa masalah utama dalam hidup ini, di kolong langit ini, masalah utama adalah konflik. Katakan konflik. Konflik. Betul saudara? Dimulai dari keluarga, ada konflik. Suami dan istri sering ada konflik. Anak dan orang tua sering ada konflik. Itu baru keluarga saja. Keluarga saja. Kalau keluarga ini tidak mampu menyelesaikan konflik, atau dengan kata lain, tidak mampu membangun sebuah relasi. Relasi yang seperti apa? Nah, saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-22. Mari kita baca sejenak. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, sama. Levelnya sama. Ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Iya. Jadi perintah yang terutama, yang pertama dan kedua itu sama. Membangun relasi. 2, 3, 7. Di jalan panjang itu terkenal lampu merahnya namanya relasi. Kebun jeruk. Saudara, Alkitab itu berbicara relasi. Waktu saudara belajar Alkitab, saudara berbicara hubungan yang paling ideal dalam hidup ini. Bagaimana hidup kita dipulihkan berhubungan dengan Allah. Amin saudara. Karena dosa itu merusak relasi. Akibat relasi yang rusak itulah maka terjadi bla 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 bla. Alkitab menceritakan. Saudara bisa baca di Roma pasal 2, Roma pasal 3. Yang arti akhir zaman di 2 Timotius 1 ayat pasal 3 dan seterusnya.
terusnya. Semua yang akan terjadi adalah akibat rusaknya relasi. Coba mari kita baca 2 Timotius 1. 2 Timotius 3 maksud saya. Ayat pertama. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Coba kita lihat. Apa yang dikatakan masa yang sukar oleh Alkitab? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Semua menyangkut relasi. Relasinya sedemikian rupa buruknya sehingga mengakibatkan hal-hal seperti ini. Menurut saudara yang dicatat di Alkitab ini sekarang sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum? Makin banyak atau makin sedikit? Makin jelas atau makin kabur? Nah, saudara perhatikan. Semua itu terjadi karena dari awal relasi yang harusnya dibangun melalui hidup berkeluarga itu tidak terjadi. Nah, saudara, siapa mau menangkap sore hari ini, mau menangkap visi Allah tentang melahirkan generasi? Angkat tangan. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya ingin mengatakan buat saudara, kalau saudara sudah menangkap visi bagi kesetiaan melahirkan generasi, yang disebut visi kesetiaan multi generasi, generasi beribu-ribu, maka saudara harus tahu bahwa pilihan yang saudara baru buat, yang kita tetapkan sekarang, berdasarkan ketaatan. Karena saudara taat kepada visi yang Tuhan telah berikan sejak awal menciptakan manusia. Maka ketaatan saudara yang saudara lakukan sore hari ini akan mempunyai dampak yang besar bagi generasi saudara. Kalau saudara membuat keputusan yang salah, pilih tidak taat, pilih mengabaikan generasi, itu pun kelak saudara pun akan menghadapi akibatnya. Jelas saudara? Tidak ada seorang orang tua, papa atau mama yang merancang, oh kelak anakku, aku kepengen anakku jadi jago narkoba. Tidak ada saudara kan? Kemudian sekarang gak mau narkoba, ketinggalan zaman. Sekarang gak perlu narkoba, itu kuno. Yang paling modern, kata Pak Gembala di tempat ini tadi pagi, narkolema. Ketagihan lewat mata, itu yang dikenal sebagai, kalau zaman dulu bilang rusuh-rusuhan, ngelihat yang rusuh, saru kalau orang Jawa bilang begitu. Karena namanya keren sekarang, namanya pornografi. Saya, Pak Yosi, Bu Lora, dan teman-teman semua baru di Bandung bersama-sama mengikuti konferensi keluarga. Di sesi akhir ini dibahas habis-habisan, dikupas tuntas, begitu ya, dikupas tuntas. Otak ini rusak gara-gara narkolema, lebih rusak daripada narkoba. Oh begitu Pak? Iya. Pasti nanti di sini akan diberikan edukasi tentang itu. Kalau narkoba rusaknya anggap aja 3 bagian. Kalau narkolema rusaknya 2 kali lipat, 5 bagian. Saudara, menurut saya kenapa ada orang narkoba, kenapa ada orang narkolema? Karena tidak ada hubungan. Setelah diteliti, relasi yang rusak ini dengan siapa? Sama dengan Alkitab katakan, manusia menjadi rusak, tingkah laku manusia menjadi rusak, namakan tingkah laku berdosa. Karena manusia hilang hubungan dengan Allah.
Nah kalau sekarang anak-anak, masa depan anak-anak rusak. Karena hilang hubungan dengan siapa? Dengan seorang yang namanya bapak. Seorang anak yang tidak mempunyai hubungan dengan bapak. Diteliti, namanya ini fatherless. Tidak punya bapak. Maka berakibat terjadi banyak hal di mana perilaku anak-anak itu sangat menyimpang. Sebab itu Alkitab mengatakan demikian di Maliaki pasal 4. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Saudara, kalau seseorang ingin menjadi umat yang layak bagi Tuhan, harus dimulai menjalin hubungan. Amin, saudara. Saudara tidak akan sampai bertemu muka dengan Tuhan, dan Tuhan mengatakan sabaslah hambaku. Maka ada orang mengatakan, aku kan sudah bikin mujizat, aku kan sudah melayani demi namamu. Betul kan? Tapi Tuhan mengatakan apa? Kita berdua tidak punya hubungan. Gak bisa masuk surga, gak bisa menjadi bagian keluarga Allah. Anda dan saya, kira-kira begitu Tuhan Yesus mengatakan. Tidak ada sangkut paut. Kenapa? Karena dari dunia memang tidak berhubungan dengan Allah. Kenapa? Karena mereka tetap dalam dosa. Saudara, umat yang layak bagi Tuhan tentunya orang yang berhubungan dengan Allah, menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mengatakan dimulai dari bapak berbalik ke anak. Dimulai dari keluarga. Anak berbalik ke bapak. Bapak balik ke anak, anak balik ke bapak. Ini satu pola, suatu proses yang Allah beritahukan kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak menjadi binasa. Di Lukas pasal 1 ayat ke-17 dikatakan, roh Elia itu memenuhi Yohanes Pembaptis untuk membalikkan hati bapak kepada anak dan anak kepada bapak. Pikiran orang durhaka kepada pikiran orang benar. Mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Amin, saudara. Yang mengaminkan firman Tuhan angkat tangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, 50 tahun yang lalu, jadi setengah abad yang lalu, 5 dekade yang lalu, hampir semua anak tinggal bersama bapaknya dan ibunya. Artinya keluarga itu masih banyak yang utuh. Ada bapak, ada ibu, ada papa, ada mama. Tinggal dalam keluarga bersama anak-anak. Tetapi saat ini, sejak tahun 2000-an, hanya tinggal 2/3 yang utuh seperti itu. Artinya sepertiga anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya. Dan diperkirakan akhir-akhir ini, jadi makin cepat sekali kehilangan ayah anak-anak. Tinggal separuh. Saudara, kalau tadinya sepertiga anak yang tidak tinggal sama bapak, sekarang separuh anak tidak tinggal sama bapak. Dia punya bapak? Enggak, punya bapak, tapi bapaknya tidak berfungsi. Nah, akibatnya timbul persoalan, timbul masalah yang disebut masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, masalah sosial. Apakah itu kekerasan seksual, fisik, anak remaja yang nakal, brutal, pemerkosaan, kehamilan pada waktu masih remaja, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, pornografi, gagal sekolah, prestasi buruk. Mungkin saudara baru dengar, anak itu nilainya jelek gara-gara bapaknya tidak berperan dalam hidup anak itu. Pengangguran,
kemiskinan, dan seterusnya. Ini yang dicatat oleh para ahli sosial di dunia ini. Akibat yang timbul karena tidak berperannya seorang bapak, seorang laki-laki menjadi bapak dalam hidup sehari-hari. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pemerintah Republik Indonesia sudah pernah membuat rekomendasi 4 tahun lalu. Merekomendasikan peran serta partisipasi laki-laki secara aktif dalam keluarga. Itu maksudnya menjadi bapak. Anak-anak yang hidup tanpa bapak menunjukkan kualitas hidup lebih rendah dibandingkan anak-anak yang hidup bersama bapak kandungnya. Nah, saya tidak catat di dalam slide ini. Sebetulnya ada statement juga sudah dibuktikan. Sebetulnya nggak perlu dibuktikan karena Alkitab sudah mengatakan apa yang dikatakan Alkitab pasti benar. Yang setuju angkat tangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Tapi namanya manusia pengen membuktikan, betul kan saudara? Secara keilmuan, secara sains dibuktikan. Anak yang hidup tanpa bapak menunjukkan kualitas hidup yang lebih buruk. Itu anak yang hidup tanpa bapak. Tadi pagi sudah saya sampaikan contoh satu penelitian. Anak dan ibunya. Anak itu lahir dari ibunya. Setelah lahir ibunya depresi. Coba. Kelompok ini diteliti, dibedakan. Satu kelompok ibu yang hamil, kemudian melahirkan anak, kemudian depresi, suaminya berfungsi suaminya hadir dalam keluarga itu. Ngerti saudara? Dibandingkan ibu hamil melahirkan anak, lalu depresi, ibunya tertekan, sedih, ketakutan, nggak berani gendong bayinya, tapi mikirin bayinya terus. Kasihan ibu-ibu seperti ini. Setiap tahun saya melihat ibu-ibu seperti ini. Megang bayinya takut. Tapi kangen sama bayinya, bingung sendiri setiap hari. Kepengennya terus mati. Ini namanya baby blues. Ketakutan tentang babynya. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena serba takut salah, nanti begini, nanti begitu. Oh, ini menderita sekali bagi seorang yang ibu yang melahirkan. Nah, kelompok yang satu, bapak tidak hadir. Suami tidak hadir. Tidak hadir artinya tidak berfungsi. Ada tapi tidak ada. Lebih itu ada tapi tidak ada. Nah, dua kelompok ini dibuktikan, ditelusuri, diikuti perkembangannya. Diikuti. Ternyata kelompok yang pertama tadi, di mana bapaknya hadir, ibunya itu cepat sembuh dari depresinya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebab itu pastikan kehadiran seorang laki-laki dalam rumah, istrimu sehat. Amin saudara. Depresinya cepat sembuh. Yang sono depresinya jadi kronik, tidak cepat sembuh. Nah, saudara bisa tahu, kalau depresi terus pasti tidak mungkin merawat anak. Pasti anaknya terabaikan. Betul saudara? Makanya diteliti lebih lanjut, bagaimana perkembangan anak. Bagaimana setelah umur 2 tahun, bagaimana setelah umur 5 tahun, bagaimana setelah umur 7 tahun, dan seterusnya. Nah, perkembangan anak yang kelompok pertama itu lebih baik. Perkembangan anak yang dari kelompok kedua di mana bapak terlibat lebih buruk. Kesehatannya buruk, perilakunya juga buruk. Pastikan laki-laki memenuhi panggilan utamamu sesuai dengan engkau diciptakan berbagai ciptaan yang mulia menjadi laki-laki, yaitu menjadi seorang bapak. Mau laki-laki angkat tanganmu? Mau jadi bapak? Coba yang mau angkat tangan. Yang enggak mau enggak apa-apa, saya cuma menawarkan aja. Yang mau angkat tangan. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Nah saudara, sebetulnya banyak bukti yang lain, yaitu kalau laki-laki itu hidupnya memenuhi panggilan utamanya menjadi bapak, hidupnya jauh lebih berhasil. Jauh lebih berhasil. Kondisinya jauh lebih baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera, kesejahteraannya baik, kepribadiannya lebih baik, sifat-sifatnya lebih baik, dan seterusnya. Jelas Alkitab tidak bisa diabaikan. Saudara dan saya kiranya hanya taat kepada kebenaran.
Saudara, beberapa banyak sekali hasil penelitian, pembuktian mengatakan kondisi keluarga sekarang ini, kondisi yang sangat buruk. Sekarang ini keluarga-keluarga di seluruh dunia sedang menghadapi situasi yang sangat buruk. Di mana hancurnya keluarga, kualitas keluarga yang buruk seperti sekarang ini belum pernah terjadi di abad-abad sebelumnya. Sebabnya apa? Karena laki tidak berfungsi menjadi bapak. Kalau sebelahnya kebetulan laki dicolek, ya, saudara harus berfungsi jadi bapak. Kalau bukan suaminya jangan dicolek, cuma dikasih tahu aja, mas, bang, koh, harus berfungsi jadi bapak. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, sesungguhnya yang dikatakan bapak itu bermacam-macam. Kalau orang mengatakan ada papa, ada father, belum tentu yang dimaksud bapak itu sama dengan yang sedang kita bahas sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena tipologi, tipe-tipe jenis bapak macam-macam. Ada bapak ini yang disebut bapak, oleh anaknya disebut bapak. Karena dia pacar ibunya, ini pun disebut bapak. Ini papamu. Ada orang datang ke saya mengatakan, papamu kemana? Dia diem saja. Papa yang mana? Dia bilang gitu. Loh, memang kamu ada papa banyak? Loh, soalnya kalau saya punya papa, artinya saya itu anaknya papa sudah enggak di rumah. Tapi sekarang ada papa lain. Siapa itu? Memang mamimu menikah lagi? Tidak, pacar mami gitu kan. Ada berapa? Banyak. Loh kok banyak loh? Ini termasuk nearby gay. Jadi orang laki-laki yang dekat sama ibunya. Ibunya membahasakan ke anaknya ini pa. Itu pun juga disebut bapak. Tapi tentunya bukan bapak yang sedang kita bicarakan. Ada banyak tipe. Ada bapak yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi artinya dia tidak memenuhi panggilan. Dia hanya merasa bertanggung jawab dengan memberikan finansial, materi. Kirim lewat transfer lewat ATM. Nah, mamanya mengatakan yang kirim uang ini bapakmu. Tapi anaknya tidak pernah melihat bapaknya. Boro-boro mempunyai pengalaman berhubungan. Tidak pernah. Bagaimana anak-anak ini mau ke depan hari? Menurut apa yang tadi sudah saya sampaikan, jelas kualitas anak ini tidak akan sebaik kalau bapaknya berhubungan langsung dengan anaknya. Ada bapak yang hanya bayang-bayang saja, hanya mengunjungi saja. Tidak selalu bersama anaknya, memberikan dukungan yang penuh bagi anaknya, memberikan support, mendengar anaknya bercerita, memberi pujian buat anaknya, memberi semangat kepada anaknya. Ini bapak yang terlalu sibuk. Dia ada di rumah. Dia bertanggung jawab secara finansial, tetapi dia tidak menjalankan fungsinya juga. Hanya bayang-bayang. Saya tidak tahu. Saudara yang laki-laki yang hadir atau ibu-ibu yang punya suami, tipe bapak seperti apa yang sekarang ada dalam rumah, dalam keluarga ini? Deadbeat dad, visiting father, nearby gay, stepfather, ayah tiri, atau bapak sepanjang kehidupan. Artinya bapak yang hadir setiap hari, memberi dukungan, bertanggung jawab, melindungi, membela, sampai anak itu menjadi generasi yang unggul. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Pastikan di jemaat ini, setiap laki menjadi bapak sepanjang kehidupan. Memenuhi Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6, memenuhi Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, memenuhi panggilan Tuhan dan rancangan Tuhan. Saudara, bapak itu artinya adalah sumber yang mula-mula, yang awal, yang memulai. Tadi saya sudah katakan, janin yang ada di rahim seorang ibu, seorang istri, seorang wanita, tentu ada yang mulai. Betul kan saudara? Yang mulai ini namanya bapak. Bukan yang bikin gara-gara, tapi yang mulai. Namanya
bapak. Yang naruh benih, yang awal, itu namanya bapak. Seperti orang menulis buku, yang mengawali buku ini ditulis, itu namanya pengarang, penulis, author. Nah, bapak itu seperti itu. Buku ini tidak dapat kita baca dengan baik sebelum penulis itu menyelesaikan bukunya. Dari awal sampai akhir. Begitu pula bapak. Fungsi yang dikatakan sebagai bapak, kalau dia sudah memulai dan dia bertanggung jawab. Dia menyediakan segala yang diperlukan. Dia menjaga, dia melindungi, dia memupuk. Sehingga yang dihasilkan itu menjadi generasi unggul. Itu namanya bapak. Contohnya siapa? Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita. Allah yang ada di sorga itu disebut Allah Bapa. Karena dialah yang memulai segala sesuatu. Alfa dan Omega. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan dikatakan apa yang sudah dimulai, Allah akan pelihara sampai selesai. Sebab itu percayakanlah hidupmu hanya kepada Dia. Amin saudara. Bukan kepada hal-hal yang lain atau perkara-perkara yang lain. Saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Demikianlah Alkitab katakan. Semua sudah tercemar oleh dosa. Sebab itu saya mau beritahu. Di dunia ini tidak ada bapak yang sempurna. Akui, aku tidak sempurna. Mari semua bapak-bapak akui. Aku tidak sempurna. Tapi aku tahu. Aku harus menjadi makin sempurna. Kita harus punya meneladani, punya yang jadikan sosok yang kita teladani. Teladannya siapa? Bapa di surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sehingga kita yang hidup di dunia ini sebagai seorang bapak merefleksikan kehadiran, kasih dan kebaikannya seperti Bapa di surga. Perlu nggak rumah tangga punya seperti ini? Perlu nggak keluarga punya hal seperti ini? Yang perlu angkat tangan. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sehingga di keluarga ada yang namanya Bapa. Merefleksikan kehadiran Allah Bapa surgawi di tengah-tengah kita. Sebab itu prinsip utama menjadi seorang Bapa ada 4. Yang pertama, laki-laki itu harus menjadikan Allah, Bapak di surga, menjadi model mereka jadi Bapak. Jadi laki-laki itu jangan ikut model yang lain. Saya harus mengambil model serupa segambar dengan Kristus. Karena Kristus itu rupa dan gambar seperti Allah Bapa di surga. Dan saya memenuhi rancangan Allah menjadikan saya, menjadikan serupa dan segambar dengannya. Amin saudara. Makanya berkali-kali Rasul Paulus mengatakan, hendaknya engkau sepikir seperasaan dengan Tuhan Yesus. Ambil bagian penderitaan seperti Tuhan Yesus dan seterusnya. Karena proses itulah yang menjadikan seseorang itu bisa menjadi bapak. Hai suami-suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Nah, yang dijadikan model adalah Tuhan Yesus. Yang kelihatan ini, yang dinyatakan oleh Alkitab. Maka suami itu akan bertumbuh menjadi dewasa. Mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau Kristus bisa, ya kan? Bagaimana dengan suami-suami yang penuh kekurangan? Tentunya tidak mudah, tapi itu perintah. Belajar taat. Karena yang memerintahkan Allah sendiri. Kita tidak usah berpikir, mana bisa. Betul saudara? Mana ada istri yang sempurna yang layak dikasihi oleh seorang suami? Tidak ada. Karena istri pun juga perempuan yang sudah berdosa. Tidak sempurna. Tapi perintahnya adalah kasihilah istrimu. Nah, ini kalau saudara renungkan baik-baik. Orang tidak sempurna disuruh mengasihi orang yang tidak sempurna juga. Sama seperti Kristus yang sempurna mengasihi jemaat yang tidak sempurna. Tapi proses ini kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara lakukan dengan ketaatan, maka saudara hari demi hari
menjadi makin sempurna. Yang percaya angkat tangan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang dikatakan, berarti kalau kita ingin menjadi sempurna, atas dasar ayat itu yang tadi saya ambil menjadi contoh, perlu ada yang namanya relasi. Relasi yang didasari dengan ketaatan, itu namanya komitmen. Kasihnya dalam komitmen ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Itu dimulai. Kalau ini dimulai dari komitmen yang pertama akan menjadi komitmen yang berikutnya. Relasi yang pertama akan memberikan hasil relasi yang berikutnya. Yang mendewasakan si suami juga si istri. Relasi yang berdasarkan hubungan kita dengan Allah. Dan kemudian kita mengasihi orang lain. Itulah yang harus terjadi dalam keluarga. Sebab itu peran Bapak menjadi penting. Karena peran Bapak inilah yang memulai, yang kemudian bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Nah, laki-laki harus menjadikan Tuhan sebagai model, sebagai Bapak. Yang kedua, seorang Bapak harus menjadi pemberi instruksi dan pendisiplin utama. Tadi sudah saya katakan, keluarga itu mendapat otoritas. Keluarga itu mendapat mandat dan diberi kuasa melahirkan generasi. Nah, di dalam keluarga ini ada orang yang namanya Bapak, peran fungsinya Bapak. Dialah yang memulai, dialah yang dicipta, diberi fungsi untuk memulai, yang memberikan benih dari awal. Sehingga kemudian melahirkan generasi. Nah, saudara, seorang Bapak harus menjadi pemberi instruksi dan pendisiplin utama dalam hal apa? Dalam hal dia memelihara, menjaga, supaya generasi ini terus bertumbuh menjadi generasi yang utama, generasi yang unggul. Alkitab mengatakan bahwa seorang Bapak harus mengajarkan anaknya dengan ajaran nasihat firman Tuhan. Efesus 6 ayat 4, Bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, saudara gali kebenaran ayat Alkitab ini, sebetulnya ayat ini bersuara pada kita. Begini, gak ada pilihan lain kalau engkau mau jadi bapak. Utamakan anakmu untuk kau ajar, dengan segala ajaran, dengan instruksi-instruksi, dengan aturan-aturan yang murni, tidak terkotori, tidak terpolusi, tidak tercemar oleh nilai-nilai dunia. Ini Bapak mesti punya. Artinya Bapak harus tahu Alkitab. Bapak mesti punya hubungan dengan Bapak di surga. Bapak mesti tahu kebenaran. Tentunya diawali dengan Bapak ini percaya sama Yesus dan lahir baru. Maka Bapak ini akan mengajarkan kebenaran-kebenaran itu. Nah, waktu kebenaran-kebenaran itu diajarkan, maka anak-anak tidak menjadi anak-anak yang dikatakan anak-anak gampang. Tidak menjadi anak-anak yang memberontak. Tidak menjadi anak-anak yang berkhianat. Ini yang dimaksud. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Bukankah amarah di dalam hati anak itu yang mengakibatkan perilaku anak itu melawan orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya? Kalau orang tua tidak menyadari ini, maka terjadi lingkaran setan. Anak itu makin digembleng, betul kan? Makin dihajar. Karena Alkitab ada, hajarlah anak-anakmu. Jangan sampai nanti anakmu jadi anak-anak yang tidak dapat hidup baik. Gunakan tongkat, tapi salah baca. Karena ada ayat Alkitab itu wajar saja, gebukin aja. Nah, ayat itu akibat pemahamannya salah, terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Mengerti sekarang saudara? Itulah yang terjadi. Karena salah mengerti kebenaran Alkitab. Kebenaran Alkitab hanya dipakai untuk
mengisi kebutuhan diri sendiri. Dia jengkel ini sama anak. Oh, Alkitab ada, ajar, ambil tongkat, ajar. Habislah anak. Hati anak makin memberontak. Banyak dalam pikiran orang tua hanya ingin memperbaiki perilaku, tetapi hanya sedikit yang melihat hati anak. Sebetulnya Alkitab menyuarakan, yang kau bentuk, yang kau rubah itu hati anakmu, bukan perilaku anakmu. Katakan hati. Hati katakan. Merubah hati itu yang perlu relasi, yang namanya kasih. Atau yang kata lain menyebutkan menjangkau hati. Itu yang perlu relasi, itu yang namanya kasih. Kalau saudara perhatikan di dalam Ulangan pasal 6, ayat yang kelima dan seterusnya dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya seluruh yang terbaik yang kita punya harus kita investasikan untuk mengasihi Tuhan Allah. Ini yang saya maksudkan dengan dari awal tadi. Kalau saudara menangkap apa yang Allah inginkan dalam hidupmu, di mana saudara diberi mandat untuk menjadi orang yang bertanggung jawab lahirnya generasi, maka investasikan semua yang terbaik. Pertama-tama untuk mengasihi Allah. Amin saudara. Waktumu itu untuk mengasihi Allah. Segala upayamu, pikirkan semua yang terbaik untuk mengasihi Tuhan. Nah selanjutnya, saudara sebagai laki-laki dalam menjalankan prinsip fatherhood, saudara sebagai orang tua dalam menjalankan perintah Allah, dikatakan di Ulangan 6, ini tidak berbeda dengan Matius 22 yang tadi kita baca, yang dikatakan Tuhan Yesus. Harus menanamkan cinta, kasih kepada anak-anak. Jelas, cinta, kasih itu tertanam di mana? Di hati. Allah tidak pernah memerintahkan sebagai perintah yang terpenting untuk merubah perilaku. Tetapi yang ada adalah merubah hati. Bagaimana merubah hati? Waktu terjadi hubungan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Allah menyelamatkan kita juga melalui hubungan. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia meninggalkan surga. Dia merendahkan hati, taat sampai mati. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Katakan bersama sekali lagi, hubungan. Hubungan sekali lagi. Melalui hubungan, saudara bisa menanamkan iman. Iman itu ditanam di mana? Di hati. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada beberapa tempat jatuhnya iman. Saudara masih ingat? Perumpamaan penabur. Ada yang jatuh di tepi jalan, terus mati, tidak bertumbuh. Ada yang jatuh di tempat berbatu, tumbuh sebentar, terus mati sebab tidak berakar. Ada yang jatuh di antara semak, tumbuh tapi tidak berkembang, terhimpit. Ada yang jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berbuah lebat. Amin. Maksudnya apa? Hati ini harus disiapkan. Hati siapa? Kita sedang berbicara sore hari ini. Hati anak-anak. Anak-anak hatinya harus disiapkan supaya hatinya menjadi seperti tanah yang subur. Kapan menyiapkan? Ya sebelum dia dikatakan sebelum umur 12 tahun. Lewat 12 tahun hatinya sudah mengeras. Kalau dari awal tidak ada hubungan. Tadi para ahli, para ilmuwan mencoba untuk meneliti, bukan? Betul, meneliti. Di luar pemahaman Alkitab, dia meneliti. Yang diteliti tidak tergantung orang Kristen, bukan orang Kristen. Pokoknya orang yang wanita yang hamil, mengalami depresi, melahirkan, betul kan? Ada suami, tidak ada suami, ternyata berbeda. Karena apa? Ada hubungan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu.
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Intinya, keluarga ini tempat satu-satunya dan yang paling utama untuk menjalin hubungan, menanamkan yang namanya kasih, bukan di tempat lain. Mengerti saudara? Coba mengerti, angkat tangan supaya saya pasti. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, seorang bapak harus menjadi teladan utama bagi anak-anaknya. Anak-anak itu harus menjadi punya pengalaman kagum dengan bapaknya. Tadi waktu saya keluar, Ibu Gembala Senior di tempat ini menyatakan, saya ingin dijelaskan lebih lanjut tentang contoh yang tadi saya katakan waktu tadi pagi. Ada seorang datang ke saya. Dia mengatakan hampir saja kehilangan anak, tapi tidak jadi kehilangan anak. Hampir. Kenapa? Bapak ini bapak yang baik, menurut saya bapak yang baik, tiap hari ada di rumah, gampang dicari, tiap hari baca Alkitab, boleh saya katakan begitulah. Tidak kemana-mana, tetapi anaknya pada waktu dewasa, ya menjelang dewasa, akhir remaja, hampir saja hilang. Kenapa? Karena dia mulai timbul benci sama bapaknya. Padahal bapaknya itu gak ngapa-ngapain. Bapaknya lakukan yang terbaik menurut bapaknya. Menurut dia, menurut sang bapak ini yang terbaik sudah dilakukan di keluarganya. Terhadap istri, terhadap anak. Bapaknya hidupnya tidak macam-macam. Dia mengatakan pada saya ini tidak pernah selingkuh, saya tidak serong, saya tidak pernah berbuat dosa. Dalam arti yang dimaksud, yang menurut pemahaman dia tidak berdosa itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang dia tahu apa yang Alkitab katakan dia lakukan, semua dia lakukan. Tapi kenyataannya anaknya memberontak. Nah itu tadi Ibu Gembala Senior tanya ke saya. Kok bisa begitu ya? Ya faktanya anaknya memberontak. Dan faktanya bapaknya menyadari hampir saja anak ini hilang. Setelah kejadian itu dia sadar. Tapi dia bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Singkat cerita terjadi pemulihan. Anak ini cuma mau dengar suara dari ayahnya. Good, itu nggak pernah didengar sama bapaknya, pelit banget kan. Tapi saya tanya, kamu kok pelit banget sih? Saya tanya, bapak ini kok pelit banget, ngomong good aja kok. Loh saya nggak pelit, saya nggak tahu kalau ngomong good itu diinginkan oleh anak saya. Dia nggak mikir sampai ke situ. Wah memang anak saya pinter, juara, ngapain ngomong good? Tiap hari itu dia sudah juara. Anak saya itu pinter. Tuh coba. Bapaknya tuh cuek atau bisu atau apa ya kalau model bapak seperti itu. Ibu-ibu merasakan nggak Pak? Suamimu sering mengatakan kamu cantik hari ini, I love you gitu. Mesti ibu-ibu mengatakan boro-boro bilang cantik. Sama kan? Nah untung ibu-ibu dewasa lentur, jadi tetap bisa bertahan menjadi penolong. Tapi banyak ibu-ibu diam-diam di balik pintu lemari, di balik pintu dapur menangis. Kenapa sih suamiku ini kok pelit amat? Mbok pujilah masakanku hari ini seperti apa. Pujilah penampilanku hari ini seperti apa. Kok nunggu diminta baru dipuji. Nunggu diancam baru dipuji. Nunggu ditakut-takuti. Direweli baru dipuji. Laki-laki coba angkat tangan ikuti saya. Yang sedang saya bicarakan ya saudara-saudara itu, termasuk diri saya. Ayo jalin hubungan, amin saudara. Jalin hubungan, membangun hubungan. Anak itu tadi tidak mengalami hubungan. Bapakku bapak yang baik, tetapi bukan ayah yang kudambakan. Anak itu bisa bilang begitu. Bapakku ini orang baik, tapi bukan bapak yang kuidamkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebab itu seorang bapak harus menjadi teladan utama bagi anaknya. Anak harus merasakan awesome, bangga melihat papahnya. Amin saudara. Dari dini, dari anak-anak itu masih umur 2 tahun, 3 tahun mulai sudah mengenal bapaknya, itu biasanya umur 2,5, 3 sampai 4, 5 tahun. Di situ seru-serunya anak mulai mengenal sosok yang namanya bapak. Di bawah 2 tahun anak itu yang kenal hanya ibunya saja. Memang seperti itulah Allah merancang kehidupan manusia seperti itu. Awalnya setiap bayi itu yang kenal hanya ibunya. Bau badan ibunya, bau keringat ibunya, bau ketek ibunya, bau apanya saja. Kalau ibu itu anak itu sudah langsung tahu. Itu yang namanya attachment, kelekatan. Supaya menumbuhkan rasa aman. Itu peran ibu. Tapi bagaimana ibu bisa menumbuhkan perasaan aman bagi anak? Kalau ibu yang mendambakan disapa, dipuji oleh suaminya tidak pernah. Betul saudara? Ibu ini menjadi frustrasi, stres. Makanya ada yang namanya baby blues, depresi karena melahirkan anak. Setiap hari anak belajar dari bapaknya bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Setiap hari anak belajar bagaimana bapaknya berhubungan dengan ibunya. Makanya tadi di Ulangan pasal 6 kita membaca pada waktu duduk, pada waktu berjalan, pada waktu bangun, pada waktu berbaring. Jadi setiap hari anak itu melihat sesuai dengan perkembangan umur. Kalau sudah remaja, yang penting buat remaja itu melihat bagaimana papa dan mama berrelasi. Kalau waktu anak-anak, bagaimana papa bermain sama saya. Ngerti saudara? Kalau pada waktu usia sekolah, bagaimana papa memberi bimbingan belajar buat saya. Pak Gembala, kayaknya kita mesti sama-sama bikin kegerakan. Papa-papa yang pasti punya anak balita, mesti punya gerakan bermain dengan anak. Papa-papa yang punya anak usia sekolah, mesti ada gerakan mendampingi belajar anak. Kalau terima rapot, papa atau mamanya kebanyakan? Oh, neninya sekarang. Harusnya papahnya. Kalau anak-anak sudah lewat dewasa, itu gerakannya adalah bagaimana papa menjadi co-pilot anaknya, menjadi narasumber, menjadi sahabat. Dan di rumah bagaimana anak itu melihat hubungan papa dan mama. Yang keempat, seorang bisa menjadi bapak kalau dia laki-laki. Ini saya tambahkan ini, saya cantumkan memang sengaja. Sekarang banyak yang disebut LGBT. Bapak itu adalah laki-laki. Saya baca di media ada entertainer yang suka muncul di layar kaca namanya Aming ya, saudara baca ya. Aming menikah dengan Kevin. Tapi Aming ini sebetulnya nama perempuan, tapi dia laki-laki. Laki-laki jadi perempuan. Sedangkan Kevin sebetulnya perempuan, tapi dia berubah jadi laki-laki. Tapi dalam hati saya unik juga ya. Ini perempuan, laki jadi perempuan. Seneng sama perempuan jadi laki. Tapi yang penting kan dua lawan jenis kan ini kan. Tidak sama jenis. Terus ini masuk apa ini namanya? Nah itu pembahasannya memang lain lagi ya. Tetapi yang jelas kata di media gara-gara itu sekarang yang namanya Aming itu benar-benar berubah berfungsinya jadi laki-laki. Dan si Kevin berubah fungsinya jadi perempuan katanya. Nah kita lihat aja nanti. Jadi seorang bapak itu harus laki-laki. Nah saudara, bapak yang bisa menghasilkan generasi yang unggul atas dasar apa yang tadi Alkitab katakan, intinya ada 4. Yang pertama adalah mementor, mengasuh, membimbing, mendampingi, menuntun. Yang kedua adalah memberi semangat, encouraging, memberi motivasi, memberi pujian, memberi pengakuan. Minimal tepuk-tepuk bahunya, diusap-usap kepalanya, amin saudara, ditepuk-tepuk pipinya. Tunjukkan sorot mata kagum sama anak, amin saudara. Yang ketiga menjadi teladan, saudara harus menjadi teladan.
Dan yang keempat, saudara harus menjalin hubungan. Dan hubungan ini didasari dengan perhatian, memberi perhatian tapi tanpa menuntut, tanpa syarat. Kebanyakan bapak-bapak suka mengajukan syarat macam-macam. Rancu antara mendisiplinkan dengan menjalin hubungan. Saudara akan lebih mudah mendisiplinkan kalau dimulai dari hati, yaitu dengan menjalin hubungan. Perilaku diarahkan oleh hati, bukan perilaku yang ditekan oleh keadaan luar. Diberi token hukuman, tekanan, itu tidak menjadi efektif. Satu saat anak bisa memberontak pada waktu dia merasa lebih kuat dari orang tuanya atau lebih kuat dari bapaknya. Kiranya Tuhan memberkati jemaat di tempat ini dan setiap laki boleh menjalankan prinsip menjadi bapak. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri.